mukanya tuh sudah lain sekali. Terus saya tanyain loh, "Cik, kok lain toh Ci?" "Iya, aku habis dari Korea." Jadi betul Korea itu apa bagus untuk apa operasi itu bagus, terbukti gitu ya. Anda pernah lihat di YouTube gak yang cewek yang cewek-cewek di Korea itu yang awalnya itu jelek banget ya, terus habis itu dioperasi mukanya jadi kelihatan cantik sekali. Pernah nggak lihat di YouTube seperti itu? Kalau iya memang ya banyak kan, itu Korea bagus itu ya, Korea terus Thailand. Ya apa Black Swan kalau nggak salah itu judul film apa judul. Kalau keturunannya nggak tahu, kayaknya ya jelek. Ngikutin gennya kan, kalau gen kan nggak bisa dioperasi mbak, gennya kan memang genetiknya seperti itu. Ya nanti anaknya kalau jelek berarti oh berarti ibunya jelek juga sebelum dioperasi kan gitu. Ya, ya ya nggak tahu juga kalau pasangannya dapatnya bagus, pasangannya kan ya keturunannya jadi bagus, ya kan? Jadi yang rugi yang pasangannya itu kan dapat pasangan yang jelek. Ya untung kalau anaknya dapatnya bagus kan, keturunannya bagus. Jadi sampai saya mikir gini, sekarang apa sih yang nggak bisa dirubah gitu ya? Bahkan bentuk yang muka yang jelek pun dengan uang gitu ya, dengan uang itu bisa dirubah gitu. Jadi muka kalaupun jelek, jadi nggak usah pasrah, nggak usah lah aku elek ya elek itu nggak, jangan ya. Pasti ada jalan keluar ya. Bisa ikut operasi lah, atau apalah gitu kan. Yang hitam pun ya, yang kulitnya hitam itu juga bisa jadi putih loh. Ya, yang kulitnya hitam itu bisa jadi putih. Itu ada di Thailand itu. Di Thailand itu ada cowok ya. Jadi awalnya pernah nggak dengar beritanya itu di Facebook kalau nggak salah itu pernah boom. Jadi ada cowok di Thailand itu sebelumnya itu gendut, hitam, pesek, ya kan. Terus pokoknya jelek lah. Nah terus tiba-tiba dia itu ya mengubah lah. Dia kurusin badannya, ikut gym, terus operasi juga. Nah terus dia pasang fotonya yang terbaru. Teman-temannya pada kaget gitu kan. Oh, dulunya kok hitam gini-gini, sekarang jadi wah, kayak selebritis. Sekarang memang sudah benar jadi selebritis dia. Ya, jadi selebritis, jadi model. Oh enggak. Kalau ini laki ya, bukan transgender, lain lagi. Kalau di Thailand memang banyak transgendernya dan cantik-cantik. Kapan hari itu saya kan sempat ada conference di Thailand bulan lalu ya. Ya itu memang benar. Jadi di sana harus ekstra hati-hati ya kan. Mana yang cewek beneran dan mana cewek jadi-jadian. Itu susah ngebedain. Soalnya yang cewek yang jadi-jadian itu juga lebih cantik mungkin ya dari yang cewek beneran. Jadi lihatnya harus hati-hati. Eh, kita baru
Halo, tes satu 2 3 halo. Sip, sip. Ya, sinyalnya jatuh terus. Tadi sampai mana ya terakhir ya? Oh ya, jadi tadi ya, sekarang surgery itu memang lagi booming di, makanya ada penelitian di Korea itu ya, peserta yang ikut lomba kecantikan di Korea itu mukanya semua mirip, soalnya palsu semuanya kan, dioperasi semua, dibentuk semua. Jadi beberapa tahun terakhir itu dilihat kok mukanya sama semua gitu ya, mirip-mirip gitu, cantik-cantik semua. Tapi saya pernah itu tahun 2010 itu ke Korea, ya cantik semua itu ya enggak loh, yang jelek itu ya ada ternyata ya. Jadi, jadi nggak kayak yang di TV loh, serius saya nggak bohong ya. Di sana yang gendut yang mukanya jelek itu ya ada gitu loh, nggak kayak yang di TV. Kalau di TV kayaknya cantik semua ya cewek Korea ya. Ternyata enggak, itu dibohongi TV ya. Ya sama ya, ada yang cantik ada yang jelek juga ya. Di Indonesia pun yang cantik juga banyak, bener nggak mbak ya, yang cakep ya. Ya oke, ya pede ya. Oke ya, oke kayaknya sudah. Ya silakan. Oh, oh saya keturunan Chinese saya. Mama saya Chinese Solo, papa saya Chinese Kalimantan. Ya, iya, iya, soalnya keturunan saya. Sipit kan ya. Turunan. Tapi jangan itu, jangan khawatir. Saya 100% Indonesia ya. Saya 100% Indonesia, 100% Semarang. Ya. Sipit ya, saya tetap 100% Indonesia, 100% Semarang ya. Anda kalau ngomong sama mama saya, ini ya saya cerita mama saya. Mama saya itu bisa pakai bosok kromo. Kromonya kromo Inggil, kromo yang Solo, yang Surakatanan ya, yang keraton itu. Iya, bener. Jadi yang ngomong yang J gitu-gitu, yang yang pokoknya kayak gitulah bisa. Nah, jadi eh, oh, serius ini. Jadi makanya saya sendiri kalau misalnya ada orang ngomong bahasa Jawa, sekalipun bahasa Jawa yang kromo Inggil, saya ngerti. Ya, saya ngerti. Oke, seperti itu. Oh iya. Loh, oke. Oh, saya jadi ingat cerita ini. Ini gini. Beberapa bulan lalu, kayak 2 bulan yang lalu, itu kan saya ke Hong Kong itu ya. Saya ke Hong Kong, terus waktu ke Hong Kong itu ada ibu-ibu, itu dia itu pakai kerudung gitu ya, pakai jilbab. Dia itu kesusahan, dia ngomong sama staffnya, itu staffnya bingung karena ibu ini nggak bisa ngomong bahasa Inggris, Inggris nggak bisa, Congguan nggak bisa. Nah saya lihat tuh kasihan gitu kan, terus saya deketin gitu kan, saya tahu ini orang Indonesia gitu kan, terus saya tanya bu, ada apa bu gitu ya, saya bantu. Oh terus akhirnya dia ngomong mas ini mas apa, saya nggak ngerti gini gini gini, dia jelaskan masalahnya, terus akhirnya sudah saya bantu. Oh ternyata ibu ini dia itu TKI ke Dubai, jadi dia sudah 7 kali ke Dubai, berarti kira-kira mungkin sudah puluhan tahun dia ke Dubai ya. Nah waktu itu dia pulang ke Indo, dia mau berangkat ke Dubai tapi eh, dia nggak bisa Inggris, jadi dia kasihan sekali lah pokoknya. Apalagi orang itu ya, yang stafnya itu sudah kesel sekali ya. Dia ibunya itu dijelasin nggak ngerti bahasa Inggris. Nah akhirnya saya bantu. Nah terus waktu itu kan saya pakai masker ya. Saya kan kemana-mana pakai masker. Apalagi waktu itu ada virus Zika atau apa itu ya. Jadi kan kita harus protek. Saya pakai masker nggak kelihatan sampai pakai topi. Nah itu sudah saya bantu. Terus kita duduk gitu kan. Bu, ibu sudah makan belum? Oh sudah mas sudah. Tapi saya yakin ibu ini belum makan gitu ya. Soalnya dia aja nggak siap apa-apa. Saya tanya ibu bawa uang nggak? Nggak bawa uang. Nggak bawa uang itu Hong Kong gitu ya. Oh yakin ini saya belum, ini pasti belum makan. Saya belikan McDonald di situ. Dilalahnya itu apa ya? Dilalah itu apa sih bahasa Inggris?
Ah ya, kebetulan ya. Oke. Nah, tapi itu nggak betul itu ya. Gini. Ya kebetulan ya. Dan dilalai itu duit saya itu kurang, Mbak. Ya, saya kan beli dua, otomatis kan harus dua kan. Kalau satu berarti saya aja yang makan. Kalau beli satu atau enggak ibu itu aja yang makan. Makan waktu itu. Dan dilalai itu ya gitu ya. Memalukan sekali ya. Tapi kok ya saya ingat gitu. Jadi di Hong Kong itu ada juga kayak yoyo card ya namanya Octopus. Itu juga bisa buat bayar. Bisa buat bayar apa? Kayak di 7-Eleven kan kita bisa pakai yoyo card itu kan. Nah, ya kan? Nah, itu saya pakai itu. Oh ya, saya ingat oh ya saya punya duit kayaknya dikit. Di situ ternyata bisa. Ya akhirnya saya bisa buat berdua makanan kan di McDonald terus makan-makan. Nah waktu saya makan kan otomatis saya harus buka masker ya, nggak mungkin kalau maskernya saya tutup. Saya buka topinya saya buka. Terus ibunya ngomong gini, loh mas itu Cina ya. Saya bingung. Ibu ini iya malah malah nyina gitu kan. Nggak maksudnya dalam artian positif itu ya. Loh mas kok mas tuh kayak Cina ya. Saya pikir orang Indo loh. Terus saya bilang loh saya orang Indo tuh bu. Loh kok tapi kayak orang Cina. Iya bu, saya keturunan Chinese. Saya tanya, loh ibu emang ibu asalnya dari mana gitu kan? Oh saya dari Malang gitu kan. Loh emang ibu di Malang nggak ada orang Chinese ya bu? Ya ada sih mas itu. Oke, jadi sama ya kaget. Tadi yang tanya Mbak siapa? Mbak Intan ya? Oh, Mbak Nuri ya. Oh. Ya Mbak, jadi nggak heran ya kalau Mbak Nuri tanya seperti itu. Loh, kok Mbak Nurinya nggak ada? Mbak Nuri yang mana sih? Ini Intan ini Mbak. Oh, loh. Oh hilang. Mbak Nurinya hilang. Ya, Mbak Nuri mana? Yang tanya tadi mana? Oh, 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 oh. Ya, ya, ya. Ya, saya bingung. Tadi namanya ini saya catat dulu deh. Tadi siapa aja itu yang hadir? Siapa aja Mbak yang hadir ini? Oh, Mbak Nuri terus yang mana ini? Denis ini Mbak Tri Isnawati. Terus lalu siapa ini? Mbak Ervina, Mbak Tia Andayani siapa? Andani. Oh, Tia Andani itu Intan. Nama aslinya Intan kan di itu daftarnya. Berarti ini ada Mbak Intan, Mbak Tri sama Mbak Ervina dan Mbak Nuri ya. Oke. Iya dia masuk tapi nggak ada keluar suara. Ervina ini Ervina. Oh Ervina. Ervi. Oke, nggak apa-apa. Jadi nggak masalah ya. Apalagi kita Chinese di Jawa ya, Chinese yang ada di Jawa itu sudah membaur sekali sama orang Indonesia ya, yang lokal. Jadi nggak yang gimana gitu ya. Beda kalau Chinese yang ada di Sumatera gitu ya, di Kalimantan, mereka itu kadang masih belum begitu membaur ya. Tapi nggak juga sih saya tanya sama teman sekamar, kebetulan dia orang Kalimantan, orang Dayak ya, Dayak Kalimantan. Saya tanya, kalau di Kalimantan itu Chinese-nya seperti apa sih? Ya baik kok membaur itu, ya membaur juga ternyata ya. Keturunan ya. Iya memang. Jadi nggak hal yang apa ya, yang
Oh, Kalimantan. Kalimantannya mana? Oh, kirain barat. Kalau barat saudara saya di sana, Kalimantan Barat. Oh, Betul, betul, betul. Betul. Kebetulan papa saya juga orang Kalimantan, tapi saya nggak pernah ke Kalimantan. Belum pernah, belum. Ingin, tapi belum sempat ke sana. Tapi saya pasti ke sana. Kalau ada uang, ada kesempatan, pasti saya ke sana. Karena apa? Sekarang kita jalan ke Indonesia itu lebih mahal daripada kita serius jalan-jalan ke Indonesia itu lebih mahal daripada kita jalan-jalan ke Singapura. Bener itu. Serius. Ya, tiketnya ya, terutama kita bicara tiket. Tiket ke Singapura sama tiket kita pergi ke Batam aja lah. Itu lebih murah kita ke Singapura. 200 300 tuh sudah dapat. Di Batam mau berangkat ke Batam itu 1 juta ke atas. Iya, makanya itu saya bilang. dari Kalimantan mau ke Sumatera itu orang itu 900.000. Ah, Itu ya kan kan? itu yang dapat yang murah. Itu Jadi yang yang paling murah kan itu. Itu jalan-jalan ke Indonesia itu jalan-jalan ke dalam negeri itu malah lebih mahal daripada kita jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu. kalau tiket ke Singapura berapa, Pak? Kalau dari Indo ya, itu kadang kakak saya itu ya, itu dapat itu 200, 150 itu dapat dari serius. Kadang 200, iya, heeh. Makanya dia kalau pergi ke Singapura ya, pergi ke Singapura itu kadang kapan aja tuh bisa berangkat. Ya, soalnya murah tiketnya, lalu kita nggak perlu ada visa. Kan kalau orang Indonesia ke Singapura kan nggak perlu pakai visa. Jadi tinggal paspor aja, cap gitu aja. Ah, nanti pulang ke Singapura aja lah. Iya, makanya saya selalu bilang ini kan mumpung ada kesempatan gitu kan, ada uang juga kan. Itu jalan-jalan lah sebentar ke mana ke Singapura atau kemana jalan-jalan ke Bali gitu kan. Ada yang cerita sama Pak, saya tuh belum pernah ke Bali Pak. Nah ke Bali lah Mbak. Itu Pak apa bingung mau kemana ngapain bingung. Orang Taiwan aja yang jauh-jauh mereka pingin ke Bali gitu kan. Masa Mbak orang Indonesia nggak pingin ke Bali gitu kan. Enggak Pak, ya sudah terserah Mbak saya bilang gitu. Kalau sudah gitu bisa maksaan. Saya persiapan nanti pulang mau ke Bali, Pak. Udah direncanakan Ya saya sekali-kali Anda mudah-mudahan menikmati kemana-mana. menikmati hidup kan ya Anda sudah cari duit itu kan kerja. Ya, Pak. Hah? Bali. Ah, kemana Mbak? Sorry. Ke Bali itu, Pak, mahal nggak? Oh, ke Bali itu Mbak tergantung Anda pilih hotelnya kan. Kalau hotelnya mahal ya mahal gitu kan. Tapi kalau kita cari hotelnya yang murah ya ada. Gitu kan. Ya jatuhnya ya murah. Tapi kalau Bali kan kita bisa ikut tour. Ikut tour bisa. Jadi itu cari yang saya kurang tahu harga persisnya berapa. Tapi seingat saya ya 500.000 bisa dapat 3 hari untuk tour. Setahu saya, Pak, kalau naik pesawat dari Surabaya ke Bali itu cuma kalau nggak salah 500.000 itu perjalanan 45 menit. Tapi kalau naik kapal, kapal laut itu Pak, yang nyebrang laut Hmm. itu udah apa 300 perjalanan itu 6 jam. Iya, mending bayar 500 ya Mbak, 45 menit bener. Iya, kalau saya mah pilih yang naik pesawat. Iya, kalau ada uang ya pilih yang naik pesawat. Ngapain ada uang gitu ya. Tapi jangan salah Mbak. Tak Kalau kalau saya mikirnya bukan ada uang, Pak. Melihat kalau perjalanan jauh kan 6 jam. Kalau cuma naik pesawat selisih 200.000 lebih baik ya naik pesawat tapi aja, gini Pak. Mbak, Jadi Bapak gitu. ini saya cerita saya sendiri ya. Saya itu kalau dari Jakarta pulang ke Semarang, saya disuruh mama saya naik pesawat, tapi saya nggak mau. Saya milih naik bis. Serius, saya nggak mau. Saya nggak suka, bukan nggak suka ya. Saya senang perjalanan gitu loh. Jadi saya lebih memilih perjalanan
8 sampai 10 jam, kalau naik bis kan sampai 10 jam itu. Daripada naik pesawat yang cuma 40 menit. Jadi saya senang aja. Duit ada, orang mau dibayarin kan sama mama kan. Sudah dipaksa pak bayari tak bayari itu. Mau aku ya mah gitu. Saya bayar sendiri pun juga bisa kan gitu. Cuman saya nggak mau, saya memang suka naik bis. Jadi kadang kalau saya dari Jakarta itu ke Pulau Gadung dulu ya kan. Dari Pulau Gadung ke Semarang. Nanti kalau di Semarang, nah rumah saya itu di dekat Tanjung Mas. Ya. Nah, bis itu lewat di situ, lewat di dekat rumah saya. Jadi saya di tengah jalan di dekat ya di tengah itulah di sekitar Tanjung Mas itu. Lalu dari situ kadang saya minta dijemput, kadang saya jalan kaki karena nggak jauh kok dari rumah saya jalan kaki. Sekalian apa ngurusin badan kan, jalan kaki. Pak mau tanya, tadi Bapak bilang kan kalau ke Singapura tanpa visa ya Pak ya? Betul sekali. Cuma pakai paspor, Betul, beli tiket langsung bisa masuk ke betul, Singapura ya Pak? betul sekali. Iya betul, betul, 100%. Itu para artis pun sering keluar masuk Singapura, Iya, kayak Syahrini itu. iya memang. Saat ini kalau belanja kan dia ngabisin duit. Makanya iya, orang Singapura itu terima uang Indo banyak sekali itu. Terima uang dari orang-orang Indonesia itu banyak sekali. Makanya kemarin waktu ada, Mbak pernah dengar tax amnesty itu nggak kemarin? Tax amnesty. Nah, waktu ada tax amnesty itu kan Singapura kan itu kebakaran jenggot mereka. Karena banyak uang yang di Singapura yang disimpan sama orang Indonesia yang kaya-kaya itu diambil semua. Dan ya Indonesia berhasil nomor 1 ya, peringkat 1 untuk ngumpulin uang itu. Jadi kemarin Pak Jokowi sukses besar itu, dia ngumpulin kalau nggak salah sampai 54 triliun. 54 triliun uang dari Singapura ya. Sebetulnya uang Indonesia itu, uang orang-orang Indonesia yang kaya-kaya itu kan dipindahkan, sudah diambil, sudah dikembalikan ke Bank Indonesia. Artinya apa? Artinya sekarang Indonesia punya uang untuk bangun jalan itu kan, bangun pelabuhan, bangun apalagi airport, bandara itu kan. Sekarang kalau pulang ke Indonesia ada airport baru, Terminal 3 yang gede lagi. Itu luar biasa itu ya. Saya belum melihat, nanti saya pingin kapan-kapan kalau pas pulang Indo ya, pingin saya lihat itu kayak apa itu. Sudah ada yang pulang belum? Belum ya. Nanti kapan cerita sama saya kalau pas pulang. Mas Priyono bentar lagi pulang bulan 11 bulan depan Coba pulang. tanyakan Mas Priyono, Mas difoto minta difoto. Karena katanya itu paling gede se-Asia Tenggara. Jadi Singapura sudah kalah katanya. Dibanding bandaranya itu yang dibangun. Letaknya di Jakarta ya Iya, Pak? di Jakarta, di Cengkareng itu kan. Terminal 3. Ya, dulu sempat dinamakan Terminal 3 Ultimate. Jadi Ultimate itu artinya apa ya? Kayak gede lah. Raksasa gitu. Tapi memang gede. Nah, itu karena apa ya? Kita kan nggak punya, dulu kita nggak punya uang kan. Sekarang kalau punya uang kan kita bisa bangun macam-macam. Ya, bangun rumah, bangun jalan itu kan karena ada uang. Nah, uangnya mana ya? Uang itu yang diambil dari Singapura itu kan uang kita sebetulnya. Sekarang sudah masuk. Nah, itulah hebatnya Pak Jokowi ya kan. Dia bisa gitu karena bersih gitu kan. Kalau nggak bersih ya masuk kantong sendiri ya kan. Karena dia bersih, dia pakai buat bangun-bangun gitu kan. Pelabuhan sekarang di mana di Irian Jaya itu ada pelabuhan kan. Ada tol laut. Sekarang harga barang di sana murah katanya. Oke. Kita belum selesai. Terakhir ini kita coba latihan membaca ya. Bacanya giliran. Nomor 1 ini ya yang Greg, nanti siapa dulu? Urutan ya. Mbak Intan, terus Mbak Mbak Liano, terus Mbak Ervina ya. Urutannya gitu, oke? Silakan dibaca. Cuma 3 orang kah? Ya, cuma 3 orang. Ya, oke, dibaca Mbak.
Boleh. Hey Greg. Hey Greg. Hey Steve. Hey Steve. Ayo siapa dulu ini? Oke, silakan. Finally, I want to do something fun this weekend. Do you have any suggestions? Suggestion. Suggestion. The weather is going to be nice. You should do something outdoor. Oke, do something outdoor. Ya, oke, terus? Apa itu? Mbak Erwin ada. Nomor 3 aku. Ya. Oke, ya Erwin kamu. Ya. All. Terus? Good. Terus? Oke, good. Bagus. Terus? Something, bukan something. Something. Oke, good. Terus? Cup. Zoo. Oke, bukan bir. Kalau bir itu minuman bir itu loh yang memabukkan. Itu bacanya bukan bir tapi bear. Ya, bear cups, bukan beer cups ya. Kalau bir itu minuman bir itu. Betul sekali. Kayak boneka teddy bear ya, bukan teddy beer. Kalau teddy bear boneka bir. Bear. Ya, bear, bukan bir. Bear cups. Recently. Ya, good. Recently artinya apa? Akhir-akhir. Ya. Cuicin itu loh ya. Cuicin kenali. Baru-baru ini. Oke, next berikutnya. Ya, boleh. Idea. Oke, good. Terus? Then you should definitely go this weekend. Definitely.